Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau mengolah pisang yang sudah kematangan, diolah menjadi camilan yang enak dan simple banget. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir, jangan di skip, ikuti langkahnya. Untuk resep lengkap bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan kurang lebih 7 buah pisang yang sudah cukup matang. Kemudian kita potong-potong kecil seperti ini di atas pan. Jika sudah, kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan margarin. Lalu ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Kita masak sampai pisangnya hancur dan lunak dan kadar airnya sudah berkurang. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian bisa kita angkat, kita pindahkan ke wadah lain dan kita sisihkan dulu. Sambil menunggu pisangnya agak dingin, kita siapkan 2 butir telur, kita kocok lepas seperti ini. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu cair, kita aduk sampai tercampur rata dan kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan kurang lebih 8 lembar roti tawar. Untuk bagian tepinya di sini saya tidak gunakan. Kita gunting seperti ini, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, kurang lebih ketebalannya seperti ini ya, dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah, kemudian kita siapkan untuk isiannya. Di sini saya sudah siapkan meses secukupnya dan keju cheddar parut secukupnya dan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Lalu ambil 1 lembar roti tawar yang sudah kita pipihkan tadi, kita letakkan di tengahnya dengan meses seperti ini, keju cheddar parut serta pisang yang sudah kita haluskan dan kita masak tadi. Kemudian untuk bagian tepinya kita beri dengan larutan telur yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini tujuannya untuk lemnya ya, untuk perekatnya. Nah, kita ratakan seperti ini menggunakan kuas, lalu kita rapatkan, kita gulung seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Sekalian mengingatkan ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami Ki, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, jika sudah kita isi semuanya, untuk bagian tepi-tepinya bisa kita rapikan menggunakan pisau seperti ini. Kita buang tepinya seperti ini ya, supaya hasilnya rapi. Selanjutnya kita celupkan di adonan telur yang sudah kita bikin tadi. Kita celupkan merata seperti ini. Nah, jika sudah, kita siapkan pan dan tambahkan 3 sendok makan margarin, kita lelehkan. Untuk apinya sebaiknya gunakan api sedang cenderung kecil supaya matangnya merata dan tidak gosong. Supaya matangnya merata, ini bisa kita balik-balikan seperti ini. Setelah semua sisinya matang, kemudian bisa kita angkat dan kita pindahkan ke wadah yang lain. Selanjutnya kita masak yang berikutnya. Jika dirasa margarinnya sudah berkurang, ini bisa kita tambahkan ya. Alhamdulillah, roti bakar pisangnya sudah jadi. Gimana, mudah banget ya cara bikinnya. Teman-teman bisa coba di rumah. Jika punya pisang yang sudah matang atau sudah cukup kematangan, jangan buru-buru dibuang, bisa diolah seperti ini.
Dengan diolah sedikit berbeda seperti ini, tampilannya yang pasti beda dan rasanya juga sedikit berbeda ya, jadi lebih enak dan creamy banget. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Ini bisa buat ide jualan juga. Jika mau dijual bisa kita kemas seperti ini menggunakan plastik OPP dan kita kemas menggunakan mika seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat dari tekstur dalamnya sangat lembut. Ini yang pasti enak banget ya. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin risol mayo, tapi ini dari roti tawar, jadi lebih praktis dan cepat bikinnya. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, kita didihkan air. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan 3 butir telur. Kita masak kurang lebih 10 menit. Jika sudah, kita kupas telurnya dan kita potong-potong sesuai selera. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan kurang lebih 12 lembar roti tawar. Kita buang kulitnya seperti ini. Jika sudah, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini tipisnya. Kemudian kita siapkan pelengkapnya, siapkan smoked beef atau sosis secukupnya. Di sini sudah saya potong-potong seperti ini. Lalu keju cheddar yang sudah saya potong memanjang dan mayones secukupnya. Susun semua bahan di atas roti tawar seperti ini. Terakhir kita beri mayones, lalu kita lipat. Kemudian bagian ujung-ujungnya kita rapatkan menggunakan garpu. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya selesai. Kemudian siapkan 2 butir telur, kita kocok lepas. Lalu tambahkan susu cair kurang lebih 50-100 ml, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan tepung panir, kita celupkan roti tawarnya di telur, kemudian kita balurkan ke tepung panirnya. Jika sudah, ini bisa kita simpan di freezer, kita frozenkan atau bisa langsung digoreng seperti ini. Panaskan minyak, kita goreng sampai kecoklatan atau matang. Setelah matang, kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, risol mayonya sudah kita goreng semuanya dan kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin, kita kemas menggunakan plastik OPP seperti ini supaya rapi. Jika mau dijual bisa kita kemas seperti ini dan kita beri tambahan saus cabai untuk pelengkapnya. Bisa dilihat ya dari teksturnya, ini kriuk banget dan untuk bagian dalamnya enak, lumer karena ada mayonesnya. Gimana, mudah banget ya cara bikinnya, teman-teman bisa coba di rumah. Sekian dulu ya video dari dapur Mami K, semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin olahan dari roti tawar dengan isian raw food yang enak. Yang mau tahu apa-apanya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Langkah pertama, kita akan buat raw foodnya dulu. Siapkan pan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng,
Kemudian kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah dicacah halus, lalu tambahkan setengah siung bawang bombay. Kemudian ini kita tumis sampai matang dan harum, lalu tambahkan 50 ml air dan 2 buah wortel yang sudah dirajang kotak-kotak kecil seperti ini, lalu 1 pipil jagung manis dan 3 genggam buncis yang sudah dipotong kecil, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis. Kemudian ini kita aduk, kita masak sampai matang. Terakhir tambahkan 5 buah sosis yang sudah dipotong kotak seperti ini, kita masak sampai matang. Setelah matang kemudian kita angkat dan kita sisihkan dulu. Siapkan 300 kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Kemudian kita campurkan ke sayuran tadi. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan dulu. Siapkan kurang lebih 7 lembar roti tawar. Kita potong jadi 4 bagian seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian kita letakkan isian rokutnya di atas roti tawar seperti ini. Kemudian kita tutup menggunakan roti tawar lagi dan kita ratakan. Siapkan secukupnya tepung panir, kita chopper dulu supaya teksturnya lebih halus. Lalu siapkan 5 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air sampai teksturnya seperti pasta. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ambil roti tawar yang sudah kita isi tadi, kita celupkan di adonan basah, lalu kita balurkan ke tepung panirnya seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Jika sudah, kemudian ini bisa kita kemas menggunakan tin wall seperti ini, dan ini bisa kita frozenkan, kita simpan di freezer, atau bisa langsung kita goreng. Panaskan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan, lalu kita goreng sampai kecoklatan supaya matangnya merata. Ini bisa kita balikkan. Setelah matangnya merata, kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk saran penyajian bisa utuh seperti ini atau kita belah, lalu kita letakkan di atas paper cup. Dan jika mau dijual supaya tampilannya lebih menarik, ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Alhamdulillah ya, roti goreng dari roti tawarnya sudah jadi dengan isian rokut yang enak. Ini simple banget. Dari 7 lembar roti tawar aja jadinya banyak banget. Ini bisa buat ide jualan ya. Dan yang pasti ini rasanya enak, gurih. Nah, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.